Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait definisi bid'ah. Nah, teman-teman, di video pertama ini ya itu akan dijelaskan yaitu oleh Habib Umar. Yang Habib Umar ini kan ya yaitu adalah ketua sufi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, itu amalan-amalan orang-orang sufi ini kan sering pergi ke kuburan, ngalap berkah, ya, lalu kemudian bertawasul ke kuburan. Apakah itu bid'ah? Apakah itu sunnah? Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan video yaitu pengertian bid'ah menurut Habib Umar. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Masuk dalam kategori bid'ah sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang melanggar dengan dalil-dalil syariat, yang melanggar bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Itu bid'ah namanya. وقد كان المفهوم للسنة والبدع واضح بين الأمة على مدى القرون. Dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah dulu jelas selama berabad-abad, semua tahu betul pemahaman yang benar akan makna sunnah dan bid'ah. حتى بدأ ابن تيمية عليه رحمة الله يبتدع بعض مفاهيم في البدعة. Sehingga datang ke masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana beliau ada melakukan sesuatu kebid'ahan di dalam beberapa hal-hal tertentu dalam syariat. Wow. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini ya dikatakan melakukan bid'ah ya oleh Habib Umar ya. Setahu saya ya, Imam Ibnu Taimiyah ini mengajarkan umat untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menyuruh untuk meninggalkan bid'ah. Ini kok malah Habib Umar mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah ini adalah mengerjakan bid'ah. Oke, mari kita lanjutkan ya. بعده الشاطبي فمشى على ذلك السبيل وخالفوا المفهوم في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. Dan datang setelahnya Ibn Taimiyah Syatibi, dan juga dia pun juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran para sahabat dan para sesepuh-sesepuh agama daripada Islam. Oh, Imam Asy-Syatibi juga katanya melanggar syariat, yaitu katanya membuat bid'ah. ثم جاء محمد بن عبد الوهاب بعدهم بقرون جدد كلامهم المخالف لكلام الصحابة والتابعين بإحسان ووسعه ونشره. Hingga datangnya belakangan ini datangnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana dia ini yang menukil daripada ucapan-ucapan dua orang tadi dan menyebarkan pelanggaran pemahaman-pemahaman akan bid'ah yang melanggar daripada sahabatnya Rasulullah SAW, dan dia menyebarkan ke pelosok-pelosok akan pemahaman yang keliru ini. إن إنكار الذكر الله بالجهر أو بالسر للفرادى أو الجماعات الإنكار لذلك بدعة. Padahal sebenarnya mengingkari zikir kepada Allah, baik zikir itu dilaksanakan perorangan ataupun berkelompok, itu tidak boleh diingkari. Mengingkari kumpulan zikir, ingkarnya itu adalah sebenarnya bid'ah. إن إنكار مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه هذا الإنكار هو البدعة. Yang mengingkari pengingkaran sholawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat, dan juga mengingkari pujian terhadap Rasulullah, pengingkaran ini adalah perbuatan bid'ah. Nah, teman-teman ya, jadi Habib Umar ini ya ngaco ya. Siapa yang mengingkari zikir? Siapa yang mengingkari ya bersolawat kepada Nabi SAW ya? Kita ini disunahkan ya, dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Namun yang kita ingkari ini adalah mereka ini bersolawatan rame-rame, lalu kemudian diiringi dengan musik seperti orang-orang sufi, berjogetan, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang kita ingkari, bukan kita mengingkari orang-orang yang bersolawat. Apalagi yang dikatakan oleh Habib Umar ini ya, kita ini mengingkari orang-orang yang berzikir ya. Allahu Akbar. Jelas-jelas ya, apa yang dikatakan oleh Habib Umar ya, itu adalah fitnah terhadap Imam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian Imam Asy-Syatibi dan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini adalah fitnah ya. Mereka ini yang melakukan bid'ah, yang berbuat bid'ah, malah meneriaki Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Imam Asy-Syatibi rahimahullah dan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini sebagai pelaku bid'ah karena mengingkari zikir, mengingkari sholawat katanya. Dan itu adalah fitnah ya teman-teman ya. Yang benar adalah ya, mereka ini adalah pejuang sunnah Nabi SAW. Mereka ini memerangi kesyirikan. Dahulu Mekah tuh ya teman-teman, itu banyak kuburan-kuburan yang diagung-agungkan oleh orang-orang sufi. Nah maka dari itu datanglah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Mereka menjelaskan tentang terkait masalah ini tidak boleh ya, meminta berkah kepada penghuni kubur ya, pas meminta kepada penghuni kubur itu tidak boleh, itu syirik. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan. Sebab pengingkaran itu yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat. فيقول النبي لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى كما رواه الإمام مسلم في صحيح إلا نزلت عليهم الملائكة إلا حفتهم نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sebab dalam Sahih Muslim disebutkan tidaklah berkumpul sekelompok orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan turun sakinah, diliput oleh malaikat, turun rahmat dari Allah taala dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya bagi mereka orang yang ngumpul berzikir bersama-sama. هذا كلام النبي. Ini ucapan Nabi Muhammad. فيجي واحد من هؤلاء المبتدعة لقوم قعدوا يذكرون الله يقول بدعة ضلالة نار. Itu ucapan Nabi. Terus datang orang-orang yang dengan pemikiran yang cacat, melihat manusia mengumpul berzikir kepada Allah, dia bilang ini adalah bid'ah yang sesat. Jadi yang kita mau ambil ucapan ini orang yang akalnya terganggu atau Nabi Muhammad. ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة. قال ما معنى البدعة عندك؟ Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan, ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang saleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah sebab kamu nggak ada di zaman Nabi. لماذا؟ Ditanya kenapa demikian? لأنك لم تكن في عهد النبي والصحابة، أنت غير موجود. Kamu bid'ah sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi keberadaan kamu sekarang di sini adalah bid'ah. Ngaco ya teman-teman ya ini. Mereka ini kaum sufi ya mengadakan zikir bersama ya, zikir bersama lalu kemudian sholawatan rame-rame. Apakah itu ada contoh dari Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Ya, kelompok pertama yang zikir dipimpin ya, rame-rame itu dipimpin di suatu masjid itu adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij inilah ya, pertama kali mereka ini mengumpulkan ya para jamaah untuk melakukan zikir bersama. Nah, itulah yang kita ingkari. Kalau kita berzikir kepada Allah SWT ya sendiri-sendiri dengan suara yang lirih, tidak mengganggu orang lain, jamaah lain, itulah zikir yang disunahkan oleh Nabi SAW. Bukan zikir yang dipimpin, lalu kemudian suaranya itu ya berisik, ramai mengganggu orang sholat sunnah. Nah, seperti itulah yang diingkari. Pengertian bid'ah bukan yang tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Lalu kemudian, ente tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Bukan seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video bantahan saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC, hafidhahullah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kata kullu dalam bahasa Arab itu min alfadil umum. Secara ilmu usul fikih, para ulama usul fikih ketika membahas tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna yang sifatnya umum, kullu termasuk makna yang sifatnya umum. Artinya semua. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka biarkanlah keumumannya tersebut sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Maka kalau kita akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Memang sebagian ulama mengatakan ya seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun makhsus. Ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Ya. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Karena ini berhubungan erat insyaallah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Perhatikan, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Iya. Mobil bid'ah, betul. Iya. Kacamata bid'ah, betul. HP bid'ah, betul. Tapi bid'ah secara apa?
Secara bahasa, ya. Secara bahasa betul itu bid'ah. Betul bid'ah. Tapi apakah sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu adalah terfokus kepada masalah agama. Iya. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah, beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat, tata cara dalam apa? Dalam agama. Yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Nah, ini ya. Dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Demikian pula perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, ucapan Imam Syafi'i, demikian pula Umar bin Khattab ini maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Istilah syariat, ya, secara bahasa. Ya. Bid'ah secara bahasa, bukan istilah secara syariat. Oh ya, paham. Baik Pak, saya pernah ada orang yang ngirimin WA ke saya, di mana dia ingin membantah saya yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Dia berkata begini, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Wah, langsung ya. Nggak bisa jawab ya. Kena mental ya. Kata saya berarti kalian itu tidak memahami praktik daripada Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Imam Syafi'i? Berapa banyak perkara yang oleh Imam Syafi'i dianggap bid'ah, kalian katakan bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dhalalah. Jadi ada sesuatunya kalian ini, kata saya. Iya. Berarti dalam perkataan Imam Syafi'i ini hanya jadikan tameng saja, Pak. Ya, karena kalau tahlilan itu ya di situ kan ada amplop, lalu kemudian ya ada makan-makan, ya tentu ini ada sesuatunya ya. Di situ ada fulusnya. Nah, maka dari itu sulit untuk dihilangkan. Tapi kemudian dalam prakteknya malah menyelisihi daripada perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam yarid fihim haditsun sahih wa huma bid'atani madmumatani, kata beliau. Dua salat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula amalan salafus salih, dan keduanya adalah bid'ah yang tercela. Sementara kalian menganggap salat nisfu Sya'ban bid'ah hasanah. Iya. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dhalalah. Jadi kenapa kalian itu berdalil dengan pendapat ulama tapi tidak melihat praktek mereka? Ini sebuah kesalahan yang jelas, kata saya. Maka dari itulah di sini ya akhwan Islam azani Allah wa yakumullah wa alam, ini pandangan saya yang qasir ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semestinya ini pembahasannya itu panjang yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC hafizahullah. Namun nanti saya akan letak linknya di deskripsi ya, teman-teman, tentang terkait masalah penjelasan tentang terkait masalah bid'ah. Jadi teman-teman ya, di sini kalau kita dengarkan penjelasan dari Habib Umar ini ya, malah menuduh Imam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian Imam Asy-Syatibi, terus kemudian ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pelaku bid'ah. Ini kan lucu ya, ibarat maling teriak maling ya. Siapa yang berbuat bid'ah malah menuduh orang lain berbuat bid'ah. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan bacakan yaitu tentang terkait masalah macam-macam amalan bid'ah ya. Adapun contoh-contoh bid'ah yaitu menurut Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam Kitabut Tauhid halaman 121 sampai 127 memberikan beberapa contoh kebid'ahan yang banyak tersebar di tengah kaum muslimin di masa ini di antaranya. Nah, ini ya yang tadi itu Habib Umar kata ya, orang-orang seperti orang-orang salafi ini yang berbuat bid'ah. Namun di sini tidak pernah orang-orang salafi ini ya ataupun Imam Ibnu Taimiyah
Imam Asy-Syatibi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu melakukan ini. Ini adalah contoh bid'ah ya. Peringatan Maulid Nabi. Yang kedua, tabaruk ngalap berkah dengan tempat-tempat keramat atau peninggalan orang soleh atau kuburan. Nah, kita sering jumpai kan di video itu ya, Habib Umar mendatangi kuburan ya. Lalu kemudian ya di situ ada rebananya. Ngapain coba teman-teman? Di kuburan ada rebananya ya. Ngambil berkah ya. Lalu kemudian ini yang ketiga, melafalkan niat dalam ibadah. Yang keempat, zikir jamak yaitu bersama-sama setelah sholat. Lalu kemudian ya, meminta orang-orang untuk membaca Al-Fatihah di acara-acara atau mengirimkannya untuk orang mati. Lalu kemudian lagi mengadakan acara makan-makan untuk memperingati orang yang meninggal ya. Ini ya, tahlilan. Lalu kemudian lagi perayaan Isra Mi'raj. Ada lagi perayaan Tahun Baru Hijriah, zikir-zikir dengan tata cara tertentu ala kaum sufi ya. Zikir-zikir yang goyang-goyang gini, lalu kemudian loncat-loncat, muter-muter ya, itu adalah perbuatan bid'ah. Dan puasa dan sholat di hari Nisfu Sya'ban. Nah, lalu kemudian membangun kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Lalu kemudian lagi ziarah kubur untuk tabaruk dan tawasul. Nah, di sini Syekh Shalih bin Al-Fauzan juga menjelaskan bid'ah dalam agama dibagi menjadi dua. Yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Seperti bid'ahnya keyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, dan keyakinan sekte-sekte sesat lainnya. Yang kedua, bid'ah fil ibadah, yaitu bid'ah dalam ibadah, yaitu menyembah Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Disebut juga dengan bid'ah amaliyah. Bid'ah jenis ini ada 4 macam, ya, di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah bid'ah yang terjadi pada pokok ibadah, yaitu dengan mengerjakan ibadah yang tidak ada asalnya sama sekali dari syariat, seperti membuat sholat yang baru atau puasa yang baru atau hari raya yang baru seperti hari perayaan Maulid Nabi yang sama sekali tidak ada asalnya dari syariat, tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, bid'ah yang berupa penambahan pada ibadah yang disyariatkan, seperti jika ditambahkan rakaat yang kelima pada sholat zuhur atau asar dengan sengaja bukan karena lupa. Nah, yang ketiga, bid'ah yang berupa membuat tata cara baru dalam pelaksanaan ibadah, yaitu mengerjakan ibadah dengan tata cara yang tidak disyariatkan. Contohnya seperti berzikir dengan zikir-zikir yang masyru' namun dilakukan dengan berjamaah, yaitu bersama-sama ya. Dan satu suara. Contoh lainnya seperti bersengaja menyusahkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti Habib Umar tadi ini menuduh ya, katanya mengingkari orang-orang berzikir gitu ya. Yang keempat, bid'ah yang berupa mengkhususkan satu waktu tertentu untuk beribadah yang disyaratkan namun penentuan waktunya tersebut tidak dikhususkan oleh syariat. Seperti mengkhususkan hari Nisfu Sya'ban untuk puasa dan sholat ya. Dan puasa dan sholat pada asalnya disyariatkan, namun ketika dikhususkan pada suatu waktu tertentu ini membutuhkan dalil. Nah, teman-teman, jadi itulah ya pemaparan tentang terkait masalah amalan-amalan bid'ah, yaitu dalam beribadah. Itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.